Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi peran lembaga penegak hukum. Yang pertama akan saya bahas yaitu kepolisian. Adapun undang-undang yang mengatur tentang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun fungsi dari kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa tugas polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menegakkan hukum, dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14. Yang pertama, turut serta dalam pembelaan hukum nasional. Yang kedua, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah lanjutan dari materi peran lembaga penegak hukum, yaitu yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Adapun peran Kejaksaan Republik Indonesia yaitu kejaksaan berperan dalam menegakkan supremasi hukum atau perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama di bidang pidana. Adapun tugas-tugas di bidang pidana yaitu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang kedua yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang terakhir yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang yang pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Adapun tingkatan lembaga kejaksaan di Indonesia, yaitu yang pertama, Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi atau Kajati. Dan yang terakhir, Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau Kajari. Ini adalah lanjutan materi tentang peran lembaga penegak hukum, yaitu yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-undang yang mengatur tentang hakim yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adapun pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas dan wewenang hakim yaitu hakim bertugas mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ada 3 jenis kelompok hakim berdasarkan peradilannya. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang terakhir yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita yaitu tentang peran lembaga penegak hukum yang keempat, yaitu ada advokat. Pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat dalam penegakan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Adapun syarat-syarat untuk menjadi advokat di Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pejabat negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tugas advokat. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Adapun yang menjadi hak advokat. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan
dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi advokat. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Baik, kita lanjutkan materi tentang peran lembaga penegak hukum yang terakhir, yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran KPK. Peran KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Ada beberapa tugas KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang terakhir, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun wewenang KPK yaitu yang pertama, mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Ada 5 asas KPK dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama yaitu kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua yaitu keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang keempat yaitu kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas yang kelima atau yang terakhir yaitu proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.